Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan dengan tema penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Langsung saja, saya dari jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Alauddin Makassar, dengan disusun oleh saya sendiri, Besek Mawaddah dengan NIM 60801200004 dari kelas T.PWKA dengan mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Ian Awaluddin STMT dan Ibu Dr. Heni Hairani G STMT. Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru ini memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman tentunya. Dalam mengetahui apa itu pengelolaan sampah, ada baiknya kita mengetahui apa sih sampah itu sendiri. Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Nah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam tempat pengelolaan sampah terpadu adalah tempat yang dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama, sampah rumah tangga, yakni sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, sampah spesifik, yakni dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. C. Sampah yang timbul akibat bencana. D. Puing bongkaran bangunan. E. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Dan yang terakhir, sampah yang timbul secara tidak periodik. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
menjelaskan bahwa memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwasanya pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha lainnya. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, yang dimana diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka ada 5, yaitu yang pertama, kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, ketegasan mengenai larangan memasukkan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ketertiban dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Yang keempat, kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah. Yang kelima, kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Adapun kekurangannya datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.